Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Anastasia, NIM 2102070016, kelas PIAUD 1A. Materi pembelajaran: ilmu pendidikan, pengertian dan faktor-faktor pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah salah satu upaya manusia untuk bisa menggapai cita-citanya. Sebagaimana definisi pendidikan itu sendiri adalah aktivitas atau usaha manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan untuk memperoleh hasil dan potensi. Faktor-faktor pendidikan. Dalam aktivitas pendidikan ada 7 faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Namun integratifnya terutama terletak pada pendidikan dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Ketujuh faktor pendidikan tersebut meliputi: yang pertama, faktor tujuan. Secara singkat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dengan ciri-ciri sebagai berikut: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti leluhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Yang kedua, faktor pendidik. Pendidik menurut Kodrati yaitu orang tua. Pendidik yang bersifat kodrati sebagai orang tua wajib pertama kali memberikan didikan kepada anaknya. Selain asuhan, kasih sayang, perhatian, karena secara kodrati anak manusia dilahirkan oleh orang tuanya atau ibunya dalam keadaan tidak berdaya. Hanya dengan pertolongan dan layanan orang tua, terutama ibu, bayi atau manusia itu dapat berkembang makin dewasa. Pendidik menurut jabatan yaitu guru. Guru adalah sebagai pendidik yang menerima tanggung jawab dari orang tua, masyarakat, dan negara. Tanggung jawab dari orang tua diterima guru atas kepercayaan yang mampu memberikan pendidikan dan pengajaran, dan diharapkan pula pribadi guru dapat memancarkan sikap-sikap yang normatif baik sebagai kelanjutan dari sikap dan sifat orang tua pada umumnya. Yang ketiga, faktor anak didik. Anak didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidikannya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidiknya. Anak didik memiliki karakteristik yaitu belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik, masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Sebagai manusia yang memiliki sifat-sifat dasar yang sedang ia kembangkan secara terpadu, menyangkut seperti kebutuhan biologis, rohani, sosial, intelijensi, emosi, kemampuan berbicara, dan sebagainya. Yang keempat, faktor alat dan media. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu atau yang diinginkan. Macam-macam alat pendidikan. Alat pendidikan bermacam-macam, antara lain hukuman dan ganjaran, perintah dan larangan, celah dan pujian, serta kebiasaan. Termasuk juga sebagai alat pendidikan diantaranya keadaan gedung sekolah, keadaan perlengkapan sekolah, keadaan alat-alat pelajaran, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Dasar-dasar pertimbangan penggunaan alat. Dalam hal penggunaan alat pendidikan, maka yang sangat penting diperhatikan adalah pribadi orang yang menggunakannya, sehingga penggunaan alat pendidikan tersebut tidak sekedar persoalan teknis belaka, namun lebih jauh justru menyangkut persoalan batin atau pribadi pendidik. Yang kelima, faktor isi atau materi pendidikan. Yang termaksud dalam arti atau materi pendidikan ialah segala sesuatu oleh pendidik yang akan langsung disampaikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat, ada syarat utama dalam pemilihan materi pendidikan, yaitu materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan, materi harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keenam, faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah yang meliputi kondisi dan alam dunia dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia.
Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan-lingkungan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang ia sebut dengan tripusat pendidikan. Yang ketujuh, faktor metode. Faktor metode ialah cara yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan suatu pendidikan kepada anak didiknya. Maka seorang pendidik harus mengetahui metode apa yang cocok untuk diajarkan agar anak didik tidak cepat bosan. Faktor ini juga sangat penting dalam suatu pendidikan. Adapun metode-metode yang biasa dipakai oleh para pendidik. Yang pertama, metode ceramah, 2 metode diskusi, 3 metode tanya jawab, 4 metode pemberian tugas.